kemuliaan, hormat, kuasa hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di rumah-Mu Tuhan Yesus untuk merayakan kebaikan-Mu, merayakan kesetiaan-Mu yang sungguh tiada batasnya dalam hidup setiap kami ya Bapa. Terimalah Tuhan Yesus ibadah kami pada pagi hari ini sebagai korban ucapan syukur yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapilah hamba Tuhan Yesus, biar bukan dengan hikmat hamba sebagai manusia hamba berkata-kata, tapi biar Roh Kudus sendiri yang memperkatakan isi hatinya Tuhan. Biar hanya firman yang murni yang diperkatakan di tempat ini. Biar sungguh Tuhan Yesus setiap kata kalimat apa yang hamba ucapkan, apa yang diterima dimengerti oleh jemaat-Mu, tepat sama seperti apa yang Tuhan maksudkan untuk disampaikan. Kami mengundang hadirat ruang Maha Kudus memenuhi tempat ini. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus menguasai hati, jiwa dan pikiran kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Tuntunlah kami, ajarlah kami Tuhan Yesus, agar hari demi hari kami hidup berkenan di hadapan-Mu sesuai dengan firman-Mu. Kami semakin segambar serupa dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerinduanku kelapa gading. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Terimalah salam dari mimbar yang kudus ini. Shalom kerinduanku Church. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Di luar hujan Pak, Bu, kita pulang aja bobo yuk. Kita masuk dalam minggu yang kedua di bulan Januari, dan minggu yang kedua kita belajar mengenai tema kita di bulan Januari. Tema besar kita di bulan Januari itu yaitu bicara soal honor atau rasa hormat. Seturut dengan tema besar gereja kita di tahun ini adalah honor and gratitude. Kita pengen jemaat kerinduanku Church jadi jemaat yang level up lah, yang dewasa lah, yang gak cuma sekedar minta, gak salah minta sama Tuhan, udah paling bener minta sama Tuhan, tapi biar hidup kita, kehidupan rohani kita gak cuma sekedar kita minta Tuhan, tapi kita menghormati Tuhan. Kita kasih, bagian kita Tuhan pasti kasih kok, berkatin kita Tuhan pasti kasih kok, tapi ayo kita kasih bagiannya Tuhan, penghormatan dan ucapan syukur. Hidup dipenuhi dengan rasa hormat, hidup dipenuhi dengan segala ucapan syukur. Minggu di bulan yang pertama kita akan secara lebih fokus, spesifik, detail kita bahas soal honor. Dan di minggu yang kedua ini saya beri judul pada khotbah saya, The Heart That Honors Authority. Hati yang menghormati otoritas. Sikap hati, sikap hidup, gaya hidup kita yang menghormati otoritas. Minggu lalu saya katakan, honor itu bicara soal otoritas. Honor atau rasa hormat. Ngomongin soal otoritas. Kita tuh, bener apa bener? Kita tuh diajarin soal kesetaraan. It's good. It's good. Kesetaraan gender lah, hak lah, apalah segala macam. It's good. Betul kok, di hadapan Tuhan setara kok. Betul kok, suami istri sepadan kok. Artinya seimbang sama, betul. Tapi sadar gak sih kalau lama-lama kok malah kebablasan ya? Kita ngomongin setara kok jadinya kesetaraan yang gak ada batasnya gitu. Padahal kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai warga kerajaan surga, kita kalau ngomongin, minggu lalu saya katakan, kalau ngomongin soal kerajaan, kita suka klaim, aku warga kerajaan surga. Kalau kita bilang warga kerajaan surga berarti ada rajanya dong, bener gak? Nah dalam hidup kita rajanya adalah Tuhan nih, kita warganya nih, kita rakyatnya nih, berarti ada struktur otoritas. Kerajaan mana yang gak ada otoritas saya mau tanya? Yang rajanya sesantai itu, secil itu. Kita kalau ngeliat Catherine Middleton, dia tampil di publik pasti penampilannya beda. Gak mungkin dia keluar pakai piyama, oh saya setara dengan warga Inggris. Ada struktur, ada otoritas. Bicara soal kerajaan, bicara soal struktur, otoritas. Dan gak punya spirit of honor mempengaruhi hidup kita loh. Kita akan belajar lebih dalam. Kita bener gak waktu kecil, saya ingat waktu saya kecil, itu mama saya tuh galak banget, apalagi mama saya kan orang Batak ya. Tahu kan kalau orang Batak tuh nyebut nama inang muda gitu, tante kita, adiknya mama, kita tuh gak boleh sebut namanya. Misalnya namanya Esther, misal namanya Esther. Dia punya anak namanya Jonathan misalnya. Kita tuh gak boleh panggil dia inang muda Esther. Gak boleh sebut namanya, bener gak yang orang Batak? Gak boleh sebut namanya, kalau gak sebut nama tempat tinggalnya.
Inang udah klender gitu, ya kan? Atau nama anaknya. Kita tuh diajarin hormat sama orang tua, sama guru. Saya kemarin minggu lalu saya cerita dulu saya di sekolah, kalau ketemu sama guru waktu SD, karena SD negeri itu harus salim. SD, SMP, SMA, sekolah swasta harus itu bisa dicatat dapat poin minus di kelas. Kalau kita ketemu guru nggak ngomong pagi pak, pagi bu, sore pak, siang pak. Padahal abis itu bolak-balik tuh ketemu lagi tuh. Tapi terus aja kayak gitu. Maksudnya apa? Kita tuh diajarin untuk bersikap hormat. Tapi coba lihat deh, perhatiin deh. Di FYP banyak konten-konten yang tidak menunjukkan sikap hormat. Ada banyak konten yang lucu sih. Memang sejujurnya lucu sih. Saya juga nontonnya juga lucu sih. Yang istri-istri bikin konten gak berperilaku hormat sama suaminya. Istri-istri yang merendahkan suaminya. Suami selalu salah, istri selalu benar. Terus yang suaminya di pojokan, istrinya lagi marah-marah, suaminya di pojokan. Kayak kucing kesiram gitu, tahu kan? Di pojokan istrinya. Terus suaminya, kok papa nih gini. Terus kita ngeliatnya kayaknya lucu. Lama-lama kita mulai menormalisasi hal itu. Lama-lama kita menormalisasi istri adalah ratu di rumah, suami lo diem di pojokan. Bener apa enggak? Kita lama-lama karena kita sering terpapar dengan itu, nilai-nilai seperti itu. Lama-lama kita berpikir, ya itu wajar kok dia juga begitu, influencer juga begitu, orang-orang ini juga begitu. Kita merasa itu hal yang wajar. Makanya spirit of dishonor ada di sekitar kita, ada di sekeliling kita. Nah makanya rasa hormat harus dimulai sedini mungkin. Dari mana? Dari rumah. Orang tua ngajarin anak-anaknya bersikap hormat dan kasih contoh. Kita lihat yuk dasar kebenaran firman Tuhan. Roma 13 ayat yang ke-7. Baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Saya ngerti, bisa aja orang yang ada di atas kita, yang duduk di otoritas di atas kita, mungkin orang yang gak qualified. Mungkin orang yang ngeselin. Mungkin orang yang hard to love. Gimana ya mau respect sama orang kayak begini ya? Gimana ya mau menghormati orang yang kayak gini ya? Tapi bukan berarti kamu tidak menghormati dia. Honor itu bicara soal diri kita. Rasa hormat has nothing to do with other people. Rasa hormat urusannya sama kita. Sikap hati kita. Mau orang gak bener, mau orang gak beres. Rasa hormat tuh gini. Aku tahu dia gak bener. Tapi aku tidak mau membawa diriku jadi sama kayak dia. Aku akan tetap menghormati dia. Honor itu bicara soal bagaimana kita bersikap terhadap orang lain. Has nothing to do with other people. Honor bicara soal diri kita sendiri. Gak peduli mau orang kayak gimana. Tapi aku tidak akan bawa diriku pada levelnya dia. Merendahkan, sembarangan, gak menghargai, kurang ajar, dan lain-lain. Itu honor. Kita belajar yuk. Saya ketemu sebuah kisah yang sangat menarik. Even beberapa kali saya menghabiskan baca Alkitab, saya skip ada cerita ini. Saya tahu ada kisah itu, tapi saya gak tahu ternyata menyimpan rahasia yang begitu dalam. Kita lihat dalam Bilangan 12, ayatnya banyak. Kita baca sama-sama, kita baca bergantian boleh ya. Ada 15 ayat tapi kita akan break 1 sampai 10 terlebih dahulu. Ini cerita tentang ada sebuah keluarga. Keluarga ini kece banget. Kece banget. Ada seorang ibu punya anak 3. Tiga-tiganya, yang pertama namanya Miriam, anak pertama namanya Miriam, perempuan. Dia adalah WL pertama. Worship leader pertama. Ketika bangsa Israel habis menyeberangi laut Teberau setelah dibelah. Kalau saudara baca di Keluaran, ada nyanyian bangsa Israel. Miriam. Dia WL pertama. Anak keduanya namanya Harun. Dia adalah imam pertama. Dilantik langsung sama Tuhan. Jadi imam pertama. Anak bungsunya, anak paling kecilnya, anak ketiganya namanya Musa. Dia adalah nabi pertama. Orang yang Tuhan jumpai dia, orang yang kepadanya Tuhan reveal namanya. Aku adalah aku. Pada orang ini, 3 orang ini, 3 kakak adik ini siblings, orang-orang yang luar biasa. WL pertama, imam pertama, nabi pertama. Kita lihat apa yang terjadi dengan persaudaraan mereka. Bilangan 12, 1 sampai 10. Miriam serta Harun mengatai Musa
berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Ayat yang kedua, silakan saudara. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ayat 4. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka, kemudian ayat selanjutnya, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam, maka tampillah mereka keduanya. Ayat yang ke-6. Lalu berfirmanlah ia, dalam penglihatan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. 8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Mengapakah? Ayat yang ke-9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Ayat 10, dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Gini, 3 saudara ini, Musa, dia mengambil seorang perempuan Kush. Kalau kita tarik ke peta zaman sekarang, kurang lebih Ethiopia. Jadi perempuan bukan dari bangsa Israel, orang luar, perempuan Kush. Nah, Miriam sama Harun ngatain Musa karena keputusannya mengambil perempuan Kush ini. Kita nggak tahu alasannya Miriam sama Harun nggak suka sama Zipora apa. Kita nggak ngerti, kita nggak tahu alasannya apa. Alkitab tidak menulis itu, tidak mencatat itu. Tapi intinya Musa dan Harun ngatain Musa, ngapain sih tuh adik kita ya malah sama perempuan Kush, dasar tuh nggak. Saya nggak ngerti lah. Tapi intinya mengatai Musa atas keputusannya menikahi perempuan Kush, Zipora. Nah kemudian saudara lihat ayat yang ketiga. Ayat yang kedua. Mundur ayat yang kedua. Nah, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman? Emang Tuhan ngomong cuma sama Musa doang? Tuhan juga ngomong sama kita kok. Emang sama Musa doang? Lalu ayat yang kedua. Dan, ayat yang kedua. Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Saudara perhatiin baik-baik. Tuhan mendengar spirit of dishonor. God hears the spirit of dishonor. Tuhan tahu. Miriam dan Harun berkata-kata melawan Musa. Dan isu utama itu sebenarnya bukan karena perempuan Kushnya. Isu utamanya adalah gini loh. Roh di baliknya mereka. The spirit of dishonor. Miriam dan Musa membanding-bandingkan diri mereka dengan Musa. Miriam dan Harun membanding-bandingkan diri mereka dengan Musa. Miriam dan Harun merasa mereka lebih baik, mereka lebih berjasa, mereka berhak untuk mengoreksi otoritas. Atas keputusan yang gak tahu kita metersnya apa tuh gak tahu. Nah kemudian dia ngomong gini, emang Tuhan ngomong sama Musa doang? Sama kita juga Tuhan ngomong kok. Gede kepala deh si Musa deh. Berasa penting deh si Musa deh. Tapi Alkitab bilang hal itu kedengaran kepada Tuhan. God hears the spirit of dishonor. Tuhan tuh denger loh. Kalau kita mungkin kita nggak nunjukin dengan kata-kata kita, tapi dengan sikap kita, dengan gesture kita, nggak menghormati pimpinan, gak menghormati orang tua, gak menghormati mereka yang layak mendapat hormat. God hears the spirit of dishonor. Dan kita lihat ya, Tuhan suruh mereka ketemuin kumpulin. Tuhan ngomong sama Musa, kumpulin lu bertiga, kalian bertiga ketemu sama aku. Kebayang gak kalau kayak udah bos CEO, terus panggil, aku mau ketemu sama A, B, C, ke ruanganku sekarang. Mules gak kita? Mules kan, mau muntah rasanya kan. Tuhan bilang, ketemu sama aku. Tapi yang menarik, Tuhan biasanya ditemui sama imam, itu di balik ruang maha suci. Di ruang maha suci, di balik tirai yang membatasi, behind the veil. Tapi saudara lihat dalam ayat yang ke-5. Lalu, turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di mana? Di pintu kemah. Tuhan tuh udah gregetan banget.
Ngerti gak maksudnya? Biasanya orang harus bawa-bawa dulu segala macam untuk masuk ke ruang maha suci. Bawa segala macam lah, ada ritualnya. Tapi Tuhan nungguin di depan pintu. Kayak Tuhan tuh udah gregetan banget gitu. Aku perlu ngomong sama kalian bertiga. Dan kemudian Miriam dan Harun mungkin benar secara fakta. Iya benar kok, Tuhan emang gak ngomong sama Musa doang. Benar, Tuhan juga ngomong sama Harun kok. Benar, mungkin benar secara fakta. Tapi mereka salah, mereka bersalah, mereka berdosa secara spirit, secara rohnya. Dan Tuhan pakai Musa dengan cara yang unik. Saudara lihat tadi. Tuhan bilang apa? Dengar ya bertiga. Kalau bahasa saya nih, dengar ya bertiga. Aku ngomong sama orang lain, sama nabi-nabiku lewat perantaraan, lewat mimpi, lewat teka-teki, lewat penglihatan. Tapi sama orang yang kamu omongin tuh, sama orang yang kamu julitin, aku ngomong 4 mata men. Muka ketemu muka. Kamu siapa berani ngatain orang yang aku pilih? Yang bisa ngomong langsung sama aku. Siapa kamu? Mereka direbuke sama Tuhan. Roh dishonor spiritnya mereka direbuke sama Tuhan. Lalu kita lihat responnya Musa. Ini responnya Musa. Musa menunjukkan spirit of honor. Kalau kita jadi Musa, kita kan kita kita yang ketemu muka sama kita dengar langsung lagi Tuhan ngomong. Lu siapa ngomongin Musa? Kita kan kalau jadi Musa gede kepala kan. Jadi kakak dan abang ngomongin aku gak nyangka. Kita bareng-bareng ngurusin bangsa Israel. Kakak mimpin pujian penyembahan, aku ngomong sama Tuhan. Kakak ngomongin aku. Kita drama kan? Kita ngerasa kita di backing, kita drama. Tapi lihat responnya Musa. Musa gak bela diri, dia gak nyerang balik, dia gak pakai powernya, dia diem. Dan karena dia diem, Tuhan yang turun tangan. Kita lanjut ayatnya, ayat 11 sampai 15. Lalu kata Harun kepada Musa, ayat 11. Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Lihat responnya Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan. Kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat kemah perkemahan 7 hari lamanya. Dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam pergi. Dalam hukum Taurat, saudara, dalam hukum Taurat, orang yang kena kusta harus diputus dari komunitasnya sampai dia sembuh, baru boleh balik. Kenapa? Karena penyakit kusta itu menular. Dan saudara lihat bagaimana cara Tuhan memproses Miriam. Kenapa Miriam doang? Yang ngomongin katanya Miriam sama Harun. Dari literatur yang saya baca, karena Miriam yang menginisiasi. Miriam yang mulai duluan. Kan kalau di kantor, kita mau ngomongin bos, kita yang mulai. Lu tahu nggak? Kita yang lu tahu nggak? Lu tahu nggak? Gua denger si Pak Herman, tahu siapa Pak Herman? Mohon maaf yang namanya Herman. Si Pak Herman katanya begini, mampus. Sembarangan sih, emang enak. Akhirnya pembalasan Tuhan datang, bawa Tuhan lagi. Udah ngejulit bawa Tuhan. Kayak kita kan, ya kan? Karena Miriam yang menginisiasi. Spirit of dishonor itu nular, kayak kusta. Spirit of dishonor tuh nular. Kalau kadang kita juga kebawa tuh, kita yang ketularan tuh. Kita dengar orang ngegosipin yang lain, ngatain yang lain, tidak menaruh hormat pada yang lain, terus kita ikutan sebel. Kita ikutan gak suka. Kita ikutan respon kita bagaimana kita merespon orang itu jadi beda. Ketika kita udah dengar dari orang lain. Padahal gak ada urusannya sama kita. Padahal kita gak kenapa-napa. Yang tadinya kita hormat, kita dengar dari orang lain. Iya kayaknya ya. Iya bener dia ganjen. Padahal kamu gak diapain sama dia. Spirit of dishonor is contagious. Makanya Tuhan bikin kayak orang kusta. Orang yang punya spirit of dishonor harus diputus dari komunitasnya. Sampai dia bertobat. Baru terima lagi. Balikin lagi. Kenapa? Bukan karena benci. Tapi supaya roh ini, spirit ini gak mengkontaminasi
komunitas yang lain. Sampai sini paham maksudnya? Bukan karena benci dia, buang dia, hancurkan dia, buang dia ke neraka, jauhi dia, kucilkan dia. Bukan. Tapi supaya roh ini diberesin dulu, disembuhin dulu. Disembuhin dulu baru balik. Waktu zaman kita COVID, karantina kan? Supaya apa? Apakah karena kita dibuang dari keluarga kita? No, supaya virus COVID-nya nggak nular ke keluarga. Kalau udah sembuh, dites negatif, baru balik lagi kumpul lagi sama keluarga. Sampai sini paham maksudnya? Spirit of dishonor is contagious. Hati-hati saudara. Kusta adalah penyakit yang gini. Kusta tuh merusak ujung saraf manusia. Jadi dia mati rasa. Jadi ketika virusnya itu makanin daging kita, putus, kita tuh gak berasa. Spirit of dishonor bikin kita mati rasa. Mati rasa sama orang lain. Terlebih lagi, mati rasa sama Tuhan. Karena apa yang tadi saya bilang? Hormat, honor, bicara soal otoritas kerajaan Allah. Ketika kita nggak honor, ketika kita tidak menaruh rasa hormat, mati rasa kita. WL nyanyi, karena kamu nggak suka sama WL-nya, kau bilang gak ada urapannya. Yang rugi siapa? Kita yang rugi kan? Yang lain nyanyi nyembah, yang lain bisa fokus sama Tuhan. Tapi karena kita tidak menaruh rasa hormat pada WL-nya, pada tim musiknya, pada pengerjanya, kita yang kayak hujan ke gereja, apain sih? Mau ke mall juga belum pada buka lagi. Yang rugi siapa? Kita yang nggak bisa ngerasain hadiratnya Tuhan, kita yang nggak ngerasain, kita yang nggak bisa nyembah, kita yang aneh sendiri di sini. Makanya tadi spirit of dishonor bikin kita, yang rugi itu kita gitu loh. Yang rugi itu kita. Kita nggak menghormati orang lain. Yang rugi itu kita, bukan orang itu. Kita yang gak terima rewardnya. Kita yang gak bisa ngerasain rewardnya. Honor adalah respon terhadap penetapan Allah. Yang nyerang Musa tuh bukan orang luar loh. Orang terdekatnya. Kakak dan abangnya. Kakaknya tuh yang nyelamatin Musa tuh kakaknya. Yang nyelamatin dia, yang naruh di keranjang. Ditaruh di air sungai Nil. Dia yang ngeliatin, oh adek gue udah diambil sama putri Firaun. Terus dia yang tanya, boleh gak disusuin sama mama saya? Kakaknya yang ngomongin Musa adalah orang terdekatnya. Dan yang disoroti oleh Tuhan adalah sikap terhadap otoritas yang Tuhan tetapkan. Jadi kita mesti bedain. Kayak makan daging ayam, kita bisa bedain kan tulang sama dagingnya kan. Ada yang di sini yang makan KFC setulang-tulangnya dikunyah? Kita buang kan? Bedain. Jadi tuh gini. Belajar mengenai honor bukan berarti kita nyembah manusia. Bukan berarti kita manusia selalu benar, dia gak pernah salah, kita harus belain dia, kita harus hormat sama dia. No. Kita menghormati bukan menyembah manusianya, tapi menghormati sistem yang Tuhan bangun. Otoritas, struktur yang udah Tuhan bangun. Makanya minggu lalu saya katakan, kalau kita menghormati orang tua, kita tuh menghormati Tuhan sebenarnya. Kenapa? Karena kita kan gak bisa milih orang tua kita. Berarti kita lahir dari keluarga siapa, papa kita siapa, mama kita siapa, sepenuhnya haknya Tuhan. Sepenuhnya penetapannya Tuhan. Kalau kita tidak menghormati orang tua kita, secara tidak langsung kita bilang Tuhan salah. Secara tidak langsung kita bilang Tuhan gak benar kerjanya. Menghormati otoritas itu menghormati apa yang sudah ditetapkan sama Tuhan. Apa yang sudah diatur sedemikian rupa sama Tuhan. Pada struktur yang sudah dibangun, ditetapkan oleh Tuhan. John Bevere bilang gini, honor adalah hukum kerajaan. Dan hukum itu bekerja di semua level otoritas. In any level of authority. Roma 13 ayat pertama dan kedua. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sekarang orang nih suka pada ngomong gini nih. Gue mah gak takut sama manusia, gue cuma takut sama Tuhan. Ya udah sana masuk surga buruan Gih matilah kau sekarang ketemu sama Tuhan. Dah hormatin Tuhan aja. Gimana kita bisa bilang kita menghormati Tuhan yang gak kelihatan? Kalau sama apa yang dia bangun di muka bumi ini, sama yang kelihatan, sama orang tua kita, sama bos kita sembarangan. Itu kan dari Tuhan. Terus kita bilang dipakai mulut kita, gue cuma takut sama Tuhan, gue menghormati Tuhan doang. Kan gak make sense. Halo. Kita akan belajar 4 hal. Honoring authority. Yang pertama, civil leaders.
Honoring civil leaders. Otoritas sipil itu bagian dari tatanan Allah. Bicara soal kedaulatan Allah. Roma 13 ayat 4a bilang gini. Sebab pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang. Kasihilah 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Lalu apa? Hormatilah raja. Saudara tahu latar belakang ketika Petrus menulis surat ini. Saya kemarin do a little research. Ini adalah kira-kira pada masa kekaisaran pemerintahan Kaisar Nero. Sebelum dia jadi gila banget, tapi udah mulai brutal. Tapi belum segila itu. Jadi kayak baru eskalasi itu. Baru escalating kegilaannya Kaisar Nero. Dan Kaisar Nero, kalau saudara baca, saudara Google aja. Dia tuh benci banget sama orang Kristen. Benci banget. Di Colosseum, tahu di kota Roma, Colosseum bangunan itu, orang Kristen itu disiramin darah badannya, terus dia lepas singa lapar. Orang-orang Kristen yang ditangkep-tangkepin jadi makanan singa, ditonton di Colosseum. Para martir itu kepalanya dipenggal, terus kemudian ditusukin tombak gitu, terus dijadiin lampu penerangan, dijadiin obor tubuh-tubuh orang Kristen. Kaisar Nero tuh benci banget. Tapi Petrus ngajar orang Kristen, hormatilah raja, leader of the people, the prince, the commander, lord of the land, the king. Alkitab nunjukin bahwa honor kepada pemimpin sipil, pemerintahan sipil secara sipil berdampak pada kesaksian Injil. Dari situ orang-orang yang belum menerima Yesus, yang belum percaya kepada Injil Kristus melihat kok orang-orang Kristen ini sampai segitunya ya. Dan mereka gak ngelawan. Saudara tahu pada masa itu kemudian terjadi kayak wabah penyakit. Dan orang-orang Romawi yang asli mereka gak mau ngurusin. Tapi orang-orang Kristen ini yang menerima mereka dan ngurusin, ngerawat mereka. Orang-orang kemudian lihat, orang Kristen ini ya beda ya. Katanya sesat mereka. Tapi cara hidupnya enggak kok. Jadi berkat kok. Menghormati kami kok. Mereka gak pernah menuntut ngelawan. Demo gede-gedean ngelawan. Don't get me wrong. Bukannya kita melanggar demokrasi, tidak boleh demo. No. Tapi you know what I mean. Bukannya dia tidak menghormati terus kemudian mereka karena mereka ditindas lalu mereka bersikap sembarangan. Hormatilah raja. Dari situ penyebaran Injil terjadi. Orang-orang lihat dari sikapnya, dari kelakuannya. Makanya saya lupa ada firman Tuhan yang bilang, makanya hiduplah yang baik supaya ketika nanti orang-orang fitnah kamu, mereka tuh bisa lihat kelakuan kamu tuh dari kelakuan baikmu terhadap mereka. Dari sikap mereka terhadap raja, terhadap kekaisaran, dari situlah Injil menyebar. Dan banyak orang Romawi menerima Yesus jadi pengikut Kristus. Karena melihat bagaimana para pengikut Yesus gereja mula-mula bersikap jadi berkat, menghormati pemerintahan pada masa itu. Hormatilah raja. Gini. Menghormati bukan berarti kompromi sama kebenaran. Ini bottom line-nya nih. Bukan berarti kalau sembarangan boleh, gak apa-apa. Yang penting kita hormat. No. Menghormati bukan berarti mengkompromikan kebenaran. Contohnya siapa? Yohanes Pembaptis. Dia negur Herodes loh. Herodes, penguasa pemerintah pada saat itu, raja pada saat itu, dia negur. Yohanes Pembaptis menegur Herodes. Markus 6:18. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Kebenaran gini, bukannya gak boleh kritik, boleh, sangat harus. Bukannya gak boleh mengevaluasi kinerja, boleh, sangat harus. Tapi bagaimana menyampaikannya? Kita bicara soal roh hormatnya ini loh. The spirit of honor yang kita omongin loh Pak, Bu. Bukan gak boleh kritik, bukan kompromi sama benar. Sadrak, Mesak, Abednego, mereka disuruh menjual iman mereka. Suruh nyembah raja, diturutin gak? No, tapi saudara lihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego ngomong sama Raja Nebukadnezar. Tetap Tuanku, aku tidak akan menyembah Allah Tuanku. Sekalipun Allah kami tidak menolong kami, aku tidak akan sujud kepada Allah Tuanku. Ngerti maksudnya?
Bottom line-nya apa sih? Nggak ngelanggar firman, nggak ngelanggar hukum, nggak nyuruh kita tiba-tiba, misalnya pemimpin, bos, orang tua, ayo kamu nurut, kamu hormat sama mama, sama papa, sama saya pimpinan. Sekarang kamu jadi bandar narkoba. Gak, selama gak melanggar hukum, gak melanggar firman, hormat, do it. Kita tuh ngomongin roh hormatnya. Kita bukan ngomongin lu berdosa, lu gak bener dan gue gak akan hormat sama lu. No, kita tetap hormati dia sebagai manusia dulu deh. Hormati dia sebagai manusia dulu deh. Lalu kemudian hormati struktur yang udah dibangun sama Allah. Amin. Berikutnya, honoring domestic leaders. Domestic leaders siapa sih? Pemimpin di rumah, orang tua. Minggu lalu kita udah bahas sedikit. Efesus 6 ayat 2 sampai ke 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini perintah pertama yang disertai dengan janji. Yang lain kan, jangan ini, jangan itu, hendaklah begini begitu. Tapi ini perintah pertama yang pakai koma, hormatilah ayah dan ibumu, koma, diikuti dengan janji, disertai dengan janji. Tuhan mengaitkan kualitas hidup dan panjang umur dengan cara kita memperlakukan orang tua. Pak, Bu, anak-anak muda. Minggu lalu saya bilang, di sini semua anak-anak kan? Di sini semua pernah, di sini kita semua anak kan? Anak kan, mau berapapun umur kita anak kan? Gak ada yang lahir dari batu kan? Gak ada yang lahir tiba-tiba turun, truk gitu, gak ada kan? Kita semua anak kan? Kita semua punya ayah dan ibu kan? Dishonor gak muncul selalu dalam pemberontakan yang gede kok. Tapi bisa dari hal-hal kecil. Gesture, kalau diajak ngomong sama orang tua, dipanggil. Nah sini, apaan sih ya? Tar dulu lagi main ah. Nada bicara lebih kencang, lebih tinggi. Mau orang tuamu mungkin orang tuamu sekarang tinggal di rumahmu. Mungkin kamu yang biayain. Mungkin dia gak lulus SD. Kamu udah sekolah S2, S3 di luar negeri, di luar angkasa sampai di luar nalar. Sementara orang tuamu gak sekolah. Bukan berarti kita punya hak untuk tidak menghormati orang tua kita. Mungkin saudara melihat saya dengan tatapan kayak, lo mah enak sama bapak lo baik. Bapak gua agak pernah ada. Mak gua maki-maki doang bisanya. Ini saudara menatap saya dengan gak terima gitu. Gak suka gitu. Gak terima gitu. Tapi gini loh. Firman Tuhan gak pakai terms and conditions. Saya juga seneng kalau misalnya ayatnya hormatilah ayah dan ibumu. Kalau dia kaya raya. Hormatilah dan ibumu kalau dia terkenal. Hormatilah ayah dan ibumu kalau dia gak pernah marahin kamu. Saya juga seneng kalau ayatnya kayak gitu. Tapi gak pakai terms and conditions. Tadi yang saya bilang. Menghormati orang tua, menghormati apa yang udah Tuhan tetapkan buat kita. Kita kan gak bisa milih orang tua kita siapa. Menghormati orang tua berarti menghormati keputusannya Tuhan. Haknya Tuhan. Otoritasnya Tuhan. Ulangan 27 ayat 16. Terkutuklah. Saya gak suka baca ayat ini, bener deh. Kayak gak enak gitu, keras banget gitu. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Gak pakai tedeng aling-aling bos. Saya pas lihat ayat ini saya pindahin ke notes. Saya gak pakai tedeng aling-aling ayatnya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Memandang rendah, minggu lalu saya katakan. Memandang rendah tuh apa sih? Nganggep enteng. Gak ngasih kavot, bobot. Gak memandang penting, prioritas, berbobot, berat. Tapi mandang enteng, mandang remeh. Ngeremehin omongannya, ucapannya, ngeremehin keberadaannya. Sembarangan, mungkin orang tua kita udah lemah, udah tua. Jalan gak secepat dulu. Cepetan dong mama, jalan lama banget sih. Inget waktu kecil, dia nuntunin kamu ngajar jalan loh. Coba kalau pas jatuh mulu.
Udah setahun mama tuh ngelahirin kamu, masa masih jatuh? Gimana yuk? Kalau udah mulai lupa, udah mulai pikun. Gimana sih? Makanya otak tuh dipakai mah. Emang kamu kecil-kecil langsung profesor? Halo? Ruben, kita lihat. Dalam kisah Nuh. Saudara ingat ketika mereka selesai dari air bah? Keluar. Kemudian Ham, anaknya Nuh, melihat Nuh mabuk anggur dan bajunya tersingkap. Telanjang. Yang dilakukan sama Ham, dia bukannya nutupin ketelanjangan bapaknya, dia malah ngomongin, sebarin ke saudara-saudaranya. Saudara baca di Alkitab, pada akhirnya yang dikutuk bukan hanya Ham, tapi keturunannya, Kanaan. Ruben, anak sulungnya Yakub, dia tidur dengan gundik ayahnya. Bukan hanya immoral, bukan hanya nggak bermoral, nggak bener. Tapi sikapnya Ruben, dia tuh tidak memandang Yakub dengan hormat. Gini loh, luka nggak bisa dibenarkan jadi alasan legitimate untuk kamu berbuat salah. Dosanya orang tua kita bukan berarti membenarkan dosanya kita. Halo? Dosanya orang lain, luka kita mungkin iya. Mungkin orang tuamu abusive waktu kecil. Mungkin orang tuamu gak ngurus. Mungkin kamu ngerasa, aku gak pernah ngerasa punya mama, aku gak pernah ngerasa punya papa. Aku terluka, aku kosong dari kecil. Iya. Tapi luka, dosanya orang lain gak boleh kita pakai untuk melegitimasi dosa kita. Firman Tuhan tetap suruh kita hormat. Udah, gak pakai tedeng aling-aling tadi saya bilang, titik. Hormatilah ayahmu dan ibumu. That's it. Berlaku juga domestic leaders, berlaku juga dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Kita akan bahas ini lebih dalam minggu depan. Domestic leaders juga dalam pernikahan. Suami adalah pemimpin rumah tangga, Pak. Pak, kamu tuh dipanggil Tuhan jadi pemimpin dalam rumah tangga. Istri, Bu, saya juga istri nih. Firman Tuhan kepada kita, Bu, tunduk, hormat, submit sama suami. Seperti gereja kepada Tuhan. Tapi suami juga menunjukkan sikap kasih. Bukan berarti kamu tunduk sama aku. Tapi kemudian pala kita diinjek. Ada istilah namanya the crazy cycle of marriage. Suami menghormati istri, istri menghormati suami. Automatically suami mengasihi istri. Ketika suami merasa dihormati, dia mengasihi istrinya. Ketika istri merasa dikasihi, automatically dia menaruh hormat pada suaminya. Kita tuh perempuan, kita gak usah diajarin untuk mencintai. Makanya firman Tuhan kepada kita bukan mengasihi, bukan mencintai, tapi menghormati. Karena kita perempuan, mencintai itu natural dalam diri kita. Udah install dalam diri kita. Perempuan lihat bunga, ih bagus banget, fotoin mama dong, fotoin mama. Terus kita foto sama bunga kan, tahu kan foto ibu-ibu kan pasti belakangnya bunga kan. Mau bunga palsu kayak, bunga asli kayak, udah debuan kayak, pokoknya lihat bunga, ibu pasti foto. Foto mau bunga, segaya. Pakai kacamata hitam kalau ibu-ibu zaman sekarang ya. Begini. Kayak kacamata hitam. Mama saya tuh kalau udah arisan begitu tuh, gayanya sama teman-temannya. Kacamata hitam semua, terus tangan bukan di pinggang, di panggul. Sambil gini. Saya pernah nanya, kenapa sih mah kayak gitu? Ya gak tahu, teman-teman mama kayak gitu, mama ikut aja. Kita perempuan lihat bunga, otomatis, ih bagus banget. Coba tuh tanya Pastor Binsar, lihat bunga. Kenapa sayang? Ya, istrinya juga merangkai bunga, Pak Bu. Punya bisnis ngerangkai bunga. Kenapa sayang? Kita perempuan, lihat anak kecil, lihat bayi. Ih lucu banget. Sini sama tante yuk. Sini sama onti yuk. Coba bapak-bapak. Ada bapak-bapak begitu. Ih lucu banget. Sini sama uncle yuk, sama uncle yuk. Pasti kan bapak-bapak kan kayak halo, hai. Lebih ada. Paham kan? Paham ya. Kita perempuan gak usah diajarin untuk mencintai. It comes naturally within us. Tapi kita mesti diajar untuk menghormati. Dan suami perintahnya untuk mengasihi. Mengasihinya gak main-main loh Pak, halo Pak, shalom Pak.
Mengasihinya gak main-main loh. Mengasihinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Tahu kan Kristus menunjukkan kasihnya dengan apa? Mati bos. Bukan berarti oke, aku akan mati untuk istriku gitu. Enggak. Tapi tuh mengasihinya tuh sampai segitunya gitu loh. Mengasihinya tuh gak pakai terms and conditions gitu. Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita tuh gak tanpa syarat loh. Dia menerima kita dalam segala kehancuran kita, kebobrokan kita. Terus Tuhan suruh suami mengasihi istri kayak Kristus mengasihi kita. Enak ya Bu? Mantap ya Bu? Enak ya Bu kita jadi kita Bu? Tapi kita juga diminta untuk menghormati suami kita. Saya masukin ke ayatnya. Oh ada, 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, hai Amanda, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, bukan pakai mulut istrinya. Itu tuh, mereka tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan kita Bu. Ayat yang kedua. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Kita bahas lebih dalam soal ini minggu depan. Yang ketiga, honoring social leaders. Pemimpin, ya dalam kehidupan sosial kita lah. Mempraktekkan honor kepada pemimpin di kantor, komunitas, lapangan kerja. 1 Timotius 6 ayat yang pertama. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan agar supaya nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Ini bukan ngomongin perbudakan loh, bukan membenarkan perbudakan. Ini tuh ngomongin kayak employers dan employee gitu. Employers dan employee. Perilaku kita di dunia kerja, di marketplace mencerminkan Injil yang kita bawa. Tahu gak ada karyawan nih misalnya ngaku Kristen. Tapi males. Kantor harus masuk jam 9. Dia datang 9.50. Udah kayak dia yang punya perusahaan. Deadline, molor-molor. Gak dikerjain. Udah gitu tukang gosip lagi. Udah gitu belum jam istirahat dia udah ke kantin duluan lagi. Belum jam pulang udah alasan mau ketemu customer. Padahal cabut. Saya lucu ketika ada seorang pengusaha bilang sama Pastor Gideon, saya mah males Pak pakai karyawan Kristen. Kenapa Pak? Ya dia tahu bosnya Kristen suka sembarangan. Mentang-mentang tahu saya Kristen suka sembarangan Pak, bawa ayat lagi. Saya mendingan hire orang-orang yang sekalian aja lah, yang gak kenal Tuhan aja lah. Lebih enak Pak, lebih ada hormatnya, kerjanya lebih bener. Malu gak kita? Halo? Itu tadi tuh, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Apalagi kalau pimpinanmu bukan orang percaya. Nih ada bedanya, slave sama servant. Slave, kerjanya udahlah. Yang ini aja, sesuai aja udah, minimum aja, biar minimum aja kerjanya. Cuman ngelakuin apa yang diminta, gak ada inisiatif gitu. Tapi fokusnya sama haknya, giliran soal cuti, soal THR, soal bonus paling cepet. Tapi soal apa yang jadi tanggung jawabnya, tarsok. Tapi kalau servant, kerjanya maksimal, dia cari peluang, inisiatif, dan memberikan added value. Saya ada kenal seorang abdi negara lah, pejabat pemerintah lah. Dia dulu orang kepercayaan pimpinannya, lalu kemudian pimpinannya diganti. Dia udah siap nih, udahlah, paling gue juga dicabut. Biasanya kan gitu ya, kalau saya ada satu pemimpin nih, terus ada inner circle-nya, timnya. Ketika pemimpinnya diganti, serombongan tuh, satu gerbong. Keluar semua, diganti semua. Diganti kan emang, ya udah kamu kan orangnya dia, go gitu. Ya udah siap-siap. Udahlah. Tapi selama masa-masa gak ada ngomongan apa-apa, dia tetap kerja yang benar, kasih report yang benar, tetap dipanggil, iya hormat, siap, semua segala macam dikerjain dengan benar. Sampai kemudian, pemimpin barunya datang. Dia gak diganti. Dia sampai nanya, abis ini saya kemana Pak? Maksudnya?
Bukannya saya ikut sama bos yang lama. Ngapain, kerjamu bagus kok di sini. Jangan kemana-mana. Kerjanya bagus di sini, kamu tetap di sini. Nih lihat, semuanya lihat nih. Dia punya staff 5 orang. Yang 4 orang dari bos yang baru. 1 dia sendiri, bawaan dari yang lama. Dia bilang, nih lihat, yang lain gak ada yang ngasih report, kamu doang yang kasih report. Sih? Orang Kristen, anak Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Honoring your social leaders, bosmu, pimpinanmu, mungkin leader komsel, pemimpin dalam komunitas, apapun lah, you name it lah. Selama dia ditaruh pada otoritas yang di atas kita, kasih dia apa yang jadi haknya. Hormati dia. Lakuin yang baik. Lakuin bagianmu dengan baik. Yang keempat, yang terakhir. Honoring church leaders. Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kata Yesus. Cara kita memperlakukan your church leaders, tim pastoral, mungkin para pengerja, memperlihatkan bagaimana cara kita memperlakukan Kristus yang mereka wakili. Don't get me wrong, saya sebenarnya nggak suka poin ini. Saya bilang sama Pastor Gideon yang poin ini nggak usah lah, ntar sangkain kita narsis banget lagi. Tapi gimana harus diajarin jemaatnya? Jemaatnya harus dikasih tahu. Kita bukan gila-gila hormat, enggak. Please, saya juga risih jujur. Jujur, sahabat-sahabat saya, saya temenan sama Pastor Binsar udah hampir 20 tahun. Pastor Binsar tahu saya tuh risih orangnya kalau iya saya tuh risih gitu. Kayak awkward gitu, kayak jangan, gak usah, biasa aja gitu. Tapi kita, tadi yang saya katakan, kita bukan nyembah orangnya. Sekali lagi ini harus jadi bottom line kita semua. Ini harus di bold, di stabilo. Kita bukan menyembah orangnya, kita menghormati struktur, otoritas yang udah Tuhan bangun. Otoritas yang Tuhan tetapkan. Amin. Emang saudara pikir saya sama Pastor Gideon mau jadi gembala? Gak mau. Sampai hari ini, sampai detik ini, saya masih suka tanya sama Tuhan. Tuhan kenapa sih? Kenapa sih Tuhan? Udahlah Tuhan, saya jadi singer aja, jadi singer enak Tuhan, enak. Saya sampai ini saya masih suka nego sama Pastor Gideon. Gak usah khotbah lah, kamu aja lah. Kalau minta duet ya Beb. Udah kamu aja lah, kamu aja. Enggak, kamu poin terakhir. Enggak ngerti poin terakhirnya, saya berusaha cari alasan. Tapi Tuhan udah tetapin mau ngomong apa. Emang saya bisa ngelawan Tuhan? Kalau saya bisa ngelawan Tuhan, gak mau juga sih, takut. Kita gak bisa ngelawan apa yang Tuhan tetapin Pak Bu. Honoring your church leaders. Gini, takut akan Tuhan tidak pernah memproduksi sikap yang meremehkan wakilnya. Kadang orang bilang gitu kan, tadi saya bilang tuh, gue gak takut sama manusia, gue cuma takut sama Tuhan. Takut akan Tuhan tidak memproduksi sikap yang meremehkan siapa yang diutus sama Tuhan. Siapa yang menjadi wakilnya Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 12-13. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena what they do. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Bedain menghakimi buah dengan menghakimi motifnya. Mungkin saudara gak suka sama sikapnya. Mungkin saudara tidak suka sama keputusannya. Tapi kita gak boleh menghakimi motifnya. Pribadinya. Gak boleh. Mungkin saudara ada lihat pendeta cerai, nikah lagi. Kita nggak mungkin dong bilang tindakan itu benar. Hello. Oh nggak apa-apa, benar kok itu benar. Dia church leader, saya harus bilang itu benar. Gak mungkin dong. Firman Tuhan bilang kita tetap harus lebih menghormati Allah daripada manusia. Hormati Allah daripada manusia. Kita nggak mungkin bilang satu perbuatan nggak benar adalah benar. Tapi kita nggak boleh dishonor dia sebagai pribadi, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang diurapi dan dipanggil oleh Tuhan. Gak boleh. Urusan motifnya dia, cuma Tuhan yang tahu.
Apa yang dari hatinya, apa yang menjadi motivasinya cuma Tuhan yang tahu. Betul, kita lihat buahnya. Boleh nggak kalau habis itu saya jadinya nggak, saya mau keluar dari gereja itu, monggo silakan. Silakan. Tapi jangan pernah dishonor pribadinya. Amin. Pak, Bu, kita nggak pernah tahu loh ada berapa banyak jiwa yang terima Yesus karena pelayanannya dia. Gak tahu, kita nggak tahu. Emang kita dapat reportnya dari surga tiap hari? Enggak kan? Surga nggak punya kewajiban untuk lapor sama kita kan? Nih orang yang kamu omongin tuh udah menangin 500.000 jiwa loh. We never know. Karena pelayanan yang dia lakukan, mungkin ada orang yang, let's say deh kayak apalagi zaman sekarang, TikTok. Banyak orang yang mereka lost, mereka cari ketenangan batin mereka lewat TikTok, tahu-tahu dengar khotbah pendeta, terus mereka cari Tuhan, mereka jadi penasaran sama Yesus. Kamu gak pernah tahu berapa banyak orang yang jadi terima Yesus karena pelayanan hamba Tuhan itu. So please, demi kasih Kristus, ayo kita jadi jemaat yang dewasa yuk. Kita gak bisa judge dari, tuh yang judging fruit, oke, kita bisa lihat, itu gak benar, oh ini salah. Tapi yang menghakimi motifnya, itu bagiannya Tuhan. Menghormati Tuhan berarti gak ngambil apa yang jadi bagiannya Tuhan. Itu areanya Tuhan, itu domainnya Tuhan. Menghormati Tuhan, kita gak masuk ke area sana. Amin. Sebagai penutup, teman-teman musik boleh maju ke depan yuk. Honor, rasa hormat, melindungi hati kita sendiri agar tetap benar di hadapan Tuhan. Honor bukan terutama melindungi pemimpin, tapi melindungi diri kita sendiri. Menghormati otoritas bukan berarti mereka sempurna. Gak ada yang sempurna, gak ada. Selama masih manusia, masih darah dan daging, masih napas, masih doyan makan babi, manusia. Tapi menghormati itu honor, artinya kita percaya bahwa Allah yang panggil, Allah yang tempatin, dan kalau dia salah, Allah yang ngurus dia. Kan yang tetapin Tuhan. Yang panggil dia kan Tuhan. Yang netapin jalan hidup dia untuk jadi pemimpin kita kan Tuhan. Kalau dia salah, kayak Musa. Kayak Musa tadi, balik ke Musa tadi. Musa gak ngambil apa yang bagiannya Tuhan. Firman Tuhan tadi bilang, dan berdoalah Musa. Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Habis itu yang ngurusin Miriam siapa? Bukan Musa, bukan Zipora. Tapi Tuhan sendiri yang ngurus Miriam. Sampai Miriamnya bertobat. Sampai sini nangkep ya? Bedain ya? Ya jemaat Tuhan ngerti ya? Jangan dipotong-potong ya? Ya, jangan dipotong-potong ya bos. Halo, shalom. Kita bukan nyembah manusianya. Bukan membenarkan apa yang salah dari pemimpin kita. Bukan membenarkan perilaku yang mungkin abusive, yang mungkin sembarangan, yang mungkin semena-mena, yang mungkin menyakiti kita. Bukan. Tapi kita hari ini belajar menghormati apa yang telah Tuhan tetapkan. Apa yang telah Tuhan bangun. Struktur yang udah Tuhan bangun. Itu yang kita hormati. Itu yang gak kita sentuh. Itu area yang kita gak akan crossing area itu. Kalau pemimpin kita salah, baik itu pemimpin pemerintah, baik itu dalam rumah tangga, keluarga, dalam komunitas, dalam pekerjaan, bahkan dalam gereja. Tegurlah. Panggil. Sampaikan. Firman Tuhan ngajarkan gimana cara negur. Panggil, ngomong, private. Tegurlah, kritiklah. Kasih tahuin yang benar. Pemimpin juga bisa salah kok. Pemimpin juga mungkin bisa lagi error kok. Lagi gak berhikmat. Panggil, tegur. Pak izin, boleh minta waktunya sebentar. Sampaikan yang baik. Kalau mungkin kamu kecewa sama mamamu, sama papamu. Mah, maaf ya. Boleh ngomong gak? Aku gak bermaksud mau kurang ajar sama mama, enggak. Tapi jujur ya mah. Tadi pagi mama marahin aku tuh aku sakit loh. Bisa kan? Pastor Gideon tadi cerita. Minggu lalu waktu dengar khotbah soal honor. Ketika Pastor Gideon ngomong, kalau mungkin hubunganmu sama orang tuamu rusak, pulang ibadah telepon dia.
Hormati dia, kasih dia jadi bagiannya. Ada seorang jemaat, hubungannya udah rusak sama papanya. Bertahun-tahun gak pernah ketemu. Bertahun-tahun gak ngomongan. Dia kecewa, dia marah. Pulang gereja, dia berusaha ngelawan. Gak mau. Tapi Roh Kudus dalam hatinya kuat. Pulang gereja, dia ke rumah papanya. Papanya ngeliat dia kaget. Ngapain kamu? Ada apa? Anaknya bilang, apa? Aku tadi dari gereja, dengar firman. Aku tergerak untuk hubungin papa. Tanya kabar papa. Mereka beresin. Papanya tadinya orang yang keras. Susah lah, hard people lah. Lihat anaknya kayak gitu. Papanya bilang, minggu depan papa mau ke gereja sama kamu. Sih? Dari? Bukan berarti kita membenarkan dosanya. Membenarkan kesalahannya. Tapi rasa hormat has nothing to do with that people. Rasa hormat urusannya sama kita, sikap hati kita, ketaatan kita, dan terlebih di atas segalanya, rasa hormat kita pada kedaulatannya Tuhan. Kita tutup Alkitab kita berdoa yuk. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikanlah firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami bukan hanya mendengar firman, tapi juga melakukan apa yang seharusnya menjadi bagian kami untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa korban ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Dengan segala rasa syukur dan hormat kepadamu. Terimalah Tuhan setiap persembahan syukur kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapanmu. Berkatilah gereja ini Tuhan. Mampukanlah gereja ini untuk mengelola persembahan umatmu dengan bertanggung jawab, dengan tepat, dengan benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.